Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 8, subtema 1 pembelajaran 4 mengenai lingkungan tempat tinggalku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengenal kegemaran setiap anggota keluarga. Yang kedua, mengetahui kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks bacaan. Hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Lihatlah, Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga yang berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapaian. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berubah keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka juga memiliki kegemaran berbeda. Namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo, lakukan kegiatan berikut ini. Nah, ayo menulis. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Misalnya nama anggota keluargamu adalah ayah. Nah, apa kegemaran ayah? Iya, kegemaran ayah adalah bermain tenis. Lalu, kegemaran ibu adalah merapikan taman bunga. Nah, untuk kegemaran yang lainnya, silakan kalian tanyakan kepada keluargamu ya. Lalu tulislah pada tempat yang telah tersedia. Apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Tentu saja yang pertama, belajar menghargai dan menerima perbedaan. Yang kedua, mempelajari hal atau kegemaran baru. Nah, untuk soal nomor 5, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo, kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Lalu yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, sekarang ayo membaca. Judulnya mengenai Kabupaten Tabanan. Berikut ini adalah Provinsi Bali pada Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani.
Hasil pertanian di kebun Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Nah, selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Balongan, Kecamatan Panebal. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Nah, ini adalah kegiatan pertanian di Kabupaten Tabanan, dan ini adalah kegiatan ternak di Kabupaten Tabanan. Dan ini adalah salah satu tempat wisata di Kabupaten Tabanan. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Yang pertama, apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Dalam bidang produksi menghasilkan berbagai sayuran, ayam, hingga kerajinan anyaman. Dalam bidang distribusi, yaitu perdagangan. Lalu, apa saja pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Pada kegiatan produksi, kita memerlukan peternak, petani, pengrajin, dan nelayan. Pada kegiatan distribusi, kita memerlukan pedagang, sopir, agen, dan kuli angkut. Dan pada kegiatan konsumsi, kita memerlukan makan di restoran. Nah, sekarang ayo mengamati. Amatilah lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasikan pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Ayo berlatih. Bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. Identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? Iya, jawabannya adalah petani, suami, dan istri. Lalu yang kedua, mengapa tokoh tersebut disebut dengan tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Suami istri memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita, sehingga peristiwa tersebut terjalin sebagai cerita. Mereka juga berperan sebagai pembawa pesan, amanat, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Nah,
untuk yang C dan juga yang D, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang, ayo renungkan, apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama? Apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? Mengapa seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh tambahan? Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, silakan carilah informasi tentang kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu. Apa pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikanlah bersama orang tuamu ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.